Saja ini benar yang bernamanya Mbak Raya? Iya. Nama lengkapnya siapa? Kita isi identitas pribadi dulu ya. Namanya siapa Mbak Raya? Raya Marcelina. Nama panggilannya Raya. Jenis usianya berapa Mbak Raya? 11 tahun. Alamat rumahnya sekarang di mana? Nama ayahnya siapa? Bapak siapa? Yang ayahnya biasanya ngangkat? Siapa? Jah? Suami. Pekerjaan ayahnya apa? Tani. Nama ibu kandungnya? Mega? Kawati. Pekerjaan ibu tahu nggak apa? Oh, jadi Ustazah itu pada hari ini yang bertugas untuk bimbingan langsung Mbak Raya hari. Jadi keluhan Mbak Raya apa di rumah? Nggak fokus belajar. Kalau di sekolah bisa fokus belajar? Bisa. Ada kendala atau mata pelajaran yang tidak disukai? Matematika? Iya. Kenapa? Sulit untuk menghitung atau gurunya yang kurang memahamkan bagi Mbak Raya? Yang sulit ya. Kalau di rumah gimana? Di sini kan sekolahnya kita kan mementingkan ngaji. Di rumah siapa yang menyenangkan hafalan Mbak Raya? Siapa? Mbah atau ayah? Nah, di rumah kegiatan sehari-harinya Mbak Raya itu apa aja kalau di rumah? Disuruh nyapu sama cuci. Terus kalau udah pulang sekolah masa masih disuruh nyapu sama cuci piring? Disuruh nutupin jendela. Jadi kalau sore di rumah nggak ngapa-ngapain. Ayah kerjanya sampai hari apa? Pagi sampai sore atau sampai malam? Pagi sampai jam 12 sampai jam 6. Terus kan kenapa Mbak Raya kalau di rumah nggak fokus belajar? Di rumah ada siapa aja yang mendampingi Mbak Raya belajar? Tante Raya sama kami Mbak, ibunya Mbak Raya kemana? Cerai. Sudah cerai. Jadi mungkin yang menjadi hambatan nggak fokusnya belajar kalau di rumah itu karena kurangnya peran ibu ya. Sini sekarang saja mau tanya, kalau Mbak Raya di sekolah bisa fokus tapi di rumah belum bisa fokus. Sekarang motivasi diri sendiri untuk Mbak Raya semangat belajar di rumah itu apa? Atau karena ingin membahagiakan ayah, atau hanya karena ingin membahagiakan ayah dan mbak? Tapi pernah nggak kalau di rumah kayak berpikir, kalau aku nggak belajar nanti siapa yang bakal aku bahagiakan selain orang tua dan mbahku? Pernah nggak berpikiran seperti itu?
Terus pernah nggak kayak berpikir, kadang kan Mbak Raya ini ya, kalau bagian rapot itu kan yang ambil ayah, pernah nggak pernah ini kalau sama teman-teman ibunya yang mengambil atau gimana? Cerita aja sama saya. Pernah. Terus perasaan Mbak Raya waktu itu gimana? Curhat sama ibu, gimana curhatnya? Iya, tanda Biasa itu kapan kalau curhat? Kemarin waktu pembagian rapot ini. Terus kata ibu tahun depan. Sekarang berarti ibu sudah memiliki keluarga baru. Ya. Pernah ikut main ke rumah ibu? Gimana rumah ibu yang bisa mana? Jauh nggak dari sini? Jauh. Mainnya setiap hari apa? Kalau main sama ibu masih sempat nggak belajar sama ibu kalau di rumah sana? Oh, jadi ibu masih sempat mendengarkan kerjaan dari Mbak Raya. Pernah dikasih apa sama ibu? Kalau menurut Mbak Raya, apa ya, motivasi untuk Mbak Raya, kalau Mbak Raya hanya dikasih HP sama uang, Mbak Raya cukup enggak? Tapi Mbak Raya tidak pernah bertemu dengan ibu. Hanya bertemu dengan ibu. Terus kalau di rumah pernah nggak Mbak Raya kayak merasa kesepian? Aku lagi belajar terus tiba-tiba kangen sama ibu, pernah nggak? Coba ceritain sama saya pengalamannya. Mbak Raya menangis atau gimana? Itu ibu, jadi ibu pegang HP di sana. Berarti kesulitan menghadapi Mbak Raya itu disebabkan karena mungkin karena Mbak Raya di rumah itu hanya ada ayah, tapi walaupun hanya ada ayah di rumah, itu Mbak Raya termasuk anak beruntung karena ayah masih sayang sama Mbak Raya, masih menyekolahkan Mbak Raya, masih menjemput Mbak Raya. Kan banyak loh orang di luar sana anak beruntung nggak boleh ketemu sama ibu, nggak boleh. Bahkan ada juga yang nggak ketemu sama ayahnya, cuma disuruh abang orang tuanya nggak peduli, ibunya nggak peduli, ayahnya nggak peduli, mbahnya nggak peduli. Jadi di mana dia? Di panti asuhan. Jadi Mbak Raya yang sekarang itu adalah Mbak Raya yang paling beruntung, masih ikut dengan orang tua, masih ikut dengan ayah, masih ikut dengan keluarga ayah. Jadi jangan pernah kayak tadi itu nggak beruntung sama kayak orang lain. Saya itu juga karena tetap masih mendapatkan kasih sayang. Buktinya Mbak Raya masih bisa main ke rumah ibu, masih sering nelfon ibu, masih dipulang ke rumah sama ayah. Ayah juga perhatian kan sama, jadi tetap belajar terus. Karena kita harus berpikir walaupun orang tua berpisah, walaupun mereka tidak akan kembali, kita harus memiliki masa depan. Kalau boleh tahu masa depannya, cita-citanya Mbak Raya di masa depan dokter. Nah, masa depan yang sungguh harus dikejar menjadi dokter itu tidak mudah. Banyak sekali pendidikan yang harus ditempuh. Motivasi dari Ustazah itu ya, Ustazah dulu juga, Ustazah dulu tuh mau menjadi perawat. Dulu Ustazah itu udah sekolah di SMK keperawatan. Nah, Ustazah itu baru sadar sekolah itu yang penting bukan peringkat, yang penting itu bukan peringkat, yang penting itu adalah kamu paham sama materi yang kamu kuasai.
rasain. Jadi bagaimana kamu bisa paham sama materi tersebut? Kalau Mbak Raya berkeluh sama Ustazah kesulitan dalam belajar, berarti Mbak Raya harus di rumah harus belajar mengulang, yaitu murojaah. Bukan hanya tahfidnya, tapi materinya. Kalau tadi pelajaran matematika susah, berarti di rumah belajar, buka buku matematika. Gimana? Dibuka. Oh, ini susah, tapi udah dijelasin sama Ustazah susah berkali-kali, tapi aku belum bisa juga. Diulangi lagi juga di rumah, gimana? Coba ditulis, dicerna, dipahami, gimana cara membaca buku yang kamu tidak sukai setiap hari. Lama-lama akan menjadi suka, maka itu akan menjadi kesukaanmu. Ini saja kayak gitu. Ketika Ustazah belajar matematika, itu susah banget, gak bisa. Apalagi kayak apa ya, pembagian yang pakai itu apa, sistem Lorugabet itu kan panjang ya. Nah, itu Ustazah kan aku gak bisa. Ustazah tetap belajar, gimana caranya ini biar bisa. Kita belajar dari yang kecil hingga yang terbesar, Ustazah bagi. Lama-lama bisa aja, lama-lama suka dengan matematika. Jadi kayak gitu Mbak Raya. Sekarang Ustazah mau tanya, apa motivasi belajar Mbak Raya untuk gimana? Kalau Mbak Raya itu semangat belajar, didampingin sama ayah. Gimana ayahnya berperan di rumah? Menemani atau cuman Mbak Raya belajar tapi sambil main HP? Gimana? Diajarin? Ya. Terus kalau kesal lagi Mbak Raya apa kalau di rumah? Kesepian, tidak ada teman. Jangan pernah merasa kesepian ya. Cari kayak Mbah diajak ngobrol. Gimana Mbah kalau di rumah? Pernah dimarahin sama karena gara-gara bicara, tapi aku Mbahnya tahu apa belum tahu. Pas Mbak Raya main tahu, terus habis itu dimarahin. Jadi kalau itu salah Mbak Raya ya. Padahal laki-laki atau perempuan yang paling galak bakal siapa? Tujuannya yang galak. Tapi kadang kalau Mbak Raya nggak melakukan kesalahan nggak marah juga. Jadi Mbak Raya juga harus nanti gaya belajar di rumah. Sekarang saya mau tanya, kalau di rumah setelah maghrib itu ngapain? Nasi. Berarti bukan Mbah yang masak nasi. Jadi nggak pernah masak apa Mbah nasi kalau di rumah. Nah, tapi seringnya Mbak Raya. Itu Mbak Raya disuruh atau inisiatif Mbak Raya? Itu emang pekerjaan yang harus dilakukan ya. Terus kalau ada lagi yang selain itu, tapi Mbak Raya disuruh itu kayak nggak mau, apa gimana? Itu masa sore-sore maghrib? Tapi kan ayah nggak pernah kan
Raya masih sedikit itu ya teman-temannya aku sedikit apa. Nah, kalau apa ya mungkin karena faktor, pernah dengar nggak apa itu broken home? Apa itu broken home? Nah, jadi ada faktor broken home. Jadi itu Mbak Raya itu kesulitan dalam belajar, membuat Mbak Raya itu nggak fokus karena kurangnya peran ibu dan peran ibu dan ayah setelah bersama-sama. Kalau bisa Mbak Raya itu motivasi atau apapun, silahkan tanya ke Ustazah Jennifer. Ustazah Jennifer gimana sih kalau mau belajar di rumah tuh ini loh. Nah, gimana caranya kita ganti, kita rubah ya kebiasaan kita bermain HP, kita yang membuat kita fokus itu adalah kita sendiri Mbak Raya. Orang tua itu fokusnya apa? Mendukung kita. Jadi apa? Yang membuat anak broken home kuat itu dirinya sendiri. Ya, sampai nanti di masa yang akan datang. Jadi Mbak Raya sangat untuk kedepannya emosi sulit apapun di depan yang merasa ditinggal, yang di dunia itu tidak ada yang tertinggal lagi ya. Saya mau berusaha berusaha untuk apa? Untuk belajar, sholat 5 waktu, jangan ya intinya sadar-sadar kebanyakan HP karena yang nggak pegang itu nggak jarang. Kalau Mbak sama Nenek sering bantu Mbak Raya belajar nggak? Yang sering Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Makanya Mbak Raya di rumah harus tetap belajar. Apapun yang membuat Mbak Raya fokus belajar, diusahakan gimana caranya diri sendiri inilah yang membuat diri kita belajar untuk fokus ke depannya gimana. Nah, sekarang saya mau tanya, di semester 2 ini apa yang ingin Mbak Raya lakukan? Perubahan apa yang ingin Mbak Raya buat? Jadi kesalahan-kesalahannya Mbak Raya yang ada di sebelumnya yang sering Mbak Raya tinggalkan. Kalau saat subuh berarti pencapaian di semester 2 ini apa? Harus sholat subuh, di apa lagi? Sering makan, terus mau mengurangi makan. Kalau di rumah jarang makan, nggak kenapa? Kenapa? Harus makan ya, jadi kesehatan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh makan banyak, tapi ada pepatah yang bilang makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Seperti kita melakukan kegiatan apapun, kita mau belajar, kita makan sedikit karena biar kita nanti fokus belajar. Nah itu salah satu faktor yang membuat kita fokus belajar, makan dulu sebelum belajar. Nah tapi makannya itu nggak boleh sampai kekenyangan. Ada orang yang makan kekenyangan itu malah bikin ngantuk, ini nggak benar nggak? Ya kan? Jadi yang mau Mbak Raya capai di semester 2 ini adalah sering sholat subuh dan jangan pernah telat. Udah itu aja. Oke, Mbak Raya untuk kedepannya tetap semangat ya. Terima kasih telah membantu Ustazah. Terima kasih telah bercerita dengan Ustazah. Semoga Mbak Raya kedepannya tambah lebih fokus dalam belajar. Oke, terima kasih Mbak Raya.